Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Dan secara khusus hari ini menjadi hari yang baru. Dan hari yang baru ini kita tetap bagaimana mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Lewat acara Makin Dekat Tuhan. Lewat firman-Nya yang kita renungkan bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan kami yang memelihara hidup kami. Dan bahkan yang memberikan kami hari yang baru untuk kami bisa sekali lagi mensyukurinya dan akan mengisinya dengan mengerjakan banyak perkara di dalam hidup kami lewat kegiatan-kegiatan kami. Biar ya Tuhan pada pagi hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, sehingga kami bisa memperoleh kebenaran-Mu, menuntun jalan hidup kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini, tema yang saya angkat adalah berbicara tentang bagaimana hidup dengan penuh hikmat. Saya ambil dari Alkitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama, ayat kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada banyak pilihan, namun juga keputusan. Dari keputusan kecil hingga keputusan besar, semua akan membentuk masa depan kita. Dan banyak orang berusaha mencari petunjuk dari berbagai sumber untuk hal itu. Ada yang mencari petunjuk lewat pendidikan. Karena beranggapan dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya kesadaran dia merasa bahwa dia akan memiliki hikmat dan menguasai hikmat. Ada juga yang mencarinya berdasarkan sumber pengalaman. Mungkin lewat relasi demi relasi kepada banyak orang, dia akan merasa menjadi orang yang bertambah berhikmat. Atau bahkan mungkin dia pergi mencari nasihat dari orang-orang bijak. Namun saudara yang kasih Tuhan, ada satu sumber hikmat yang paling sempurna yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa hikmat dari Tuhan bukan hanya sekedar bicara tentang pengetahuan, tetapi sebuah pencerahan rohani yang menuntun saudara dan saya kepada satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, hidup dalam hikmat bukan hanya berarti mengetahui apa yang benar, tetapi juga mampu bertindak dengan bijak dalam setiap situasi, bahkan ketika keadaan itu pun tidak mudah. Nah, di dalam Yakobus pasal pertama ayat kelima ini, Tuhan dengan jelas mengundang kita untuk meminta hikmat kepadanya. Karena Allah dengan murah hati akan memberikannya tanpa mengungkit-ungkit kesalahan atau kekurangan kita. Saudara, inilah yang menjadi sebuah perbedaan besar antara Allah dengan manusia. Jikalau saudara meminta nasihat dari sesama saudara, rekan saudara, atau siapapun, seringkali percakapan itu akan dibubuhi dengan hal-hal yang mengungkit kekurangan saudara. Hal-hal yang mengungkit hal mengenai kesalahan saudara. Namun bukan demikian Tuhan. Dikatakan bahwa dalam bagian ini tidak ada yang perlu saudara menjadi ragu ketika saudara meminta hikmat kepada Tuhan. Karena ini adalah janji Tuhan. Dan ini luar biasa. Diberikan bagi saudara dan saya semua. Jangan ragu meminta hikmat kepada Tuhan. Jangan takut meminta hikmat kepada Tuhan. Dan melalui perenungan pagi hari ini, Tuhan sedang mau mengajari saudara dan saya
kita semua. Kita belajar tentang apa itu hikmat yang sejati. Kita belajar bagaimana kita mendapatkan hikmat itu. Ingatlah bahwa hikmat yang diberikan oleh Allah itu akan membentuk hidup saudara dan saya menjadi terang bagi dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini, mari kita membuka hati untuk memahami lebih dalam hikmat yang datang dari Allah, yang akan membawa saudara dan saya menjalani hidup penuh dengan pengertian dan berbuah baik di dalam segala tindakan kita. Ingat saudara, untuk membuat atau mengambil sebuah keputusan, saudara perlu hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan. Keputusan yang besar berdampak yang besar. Hikmat Allah adalah menjadi jawaban untuk semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau sudah tahu lebih dulu betapa kami manusia ini sangat membutuhkan hikmat dari Engkau ya Tuhan. Karena setiap waktu dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami harus diperhadapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Langkah yang benar akan menghasilkan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tidak perlu menjadi takut maupun ragu untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Karena janjimu mengatakan bahwa Engkau akan memberikannya kepada kami ketika kami memintanya lewat doa kepada Tuhan. Ketika kami mendahulukan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap keputusan yang mau kami ambil. Terima kasih Tuhan. Hikmat yang kami minta kepada Tuhan setiap waktu akan memastikan kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena kami akan terus berkomunikasi dengan Allah untuk minta diajari Tuhan. Tuhan, jikalau ada di antara kami pada hari ini sedang bimbang mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan hidup untuk dirinya? Apakah keputusan hidup untuk keluarganya? Apakah keputusan untuk pekerjaan ataupun usahanya? Ataupun mengambil sebuah keputusan dalam sebuah relasi. Kami berdoa, biarlah lewat perenungan ini, kami dicelikkan sekali lagi untuk mencari Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu bahwa setiap keputusan yang besar akan berdampak yang besar. Dan kami ingin keputusan yang kami ambil senantiasa adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apapun dampaknya akan baik bagi diri kami, baik bagi keluarga kami, baik bagi gereja kami, baik bagi masyarakat dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara kami sedang bergumul untuk perkara kehidupan yang lain, ekonomi, pekerjaan, usaha, kiranya lewat doa-doa yang kami panjatkan, kami menemukan terang Allah yang menerangi pikiran dan keputusan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, mari kita isi waktu kita di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dahulukan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya.